Ada satu pertanyaan yang mungkin ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Siapakah yang pertama kali Allah ciptakan? Apakah Nabi Muhammad SAW ataukah Nabi Adam? Kalau kita buka sejarah taubatnya Nabi Adam alaihissalam, setelah beliau memetik dan memakan buah pohon kayu yang ada di surga, atau iblis menamakannya buah khuldi, beliau bertobat kepada Allah. Setelah beliau kemudian terlempar ke dunia, ya, keluar dari surga itu dan jatuh ke dunia. Pada saat itu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah Azza wa Jalla yang redaksinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, Kau telah menyaksikan aku telah melanggar laranganmu. Aku telah memetik buah yang Kau larang aku memetiknya, sehingga aku terlempar ke dunia ini dan Kau keluarkan aku ke surga, aku terlempar ke dunia. Apakah perbuatanku ini murni perbuatanku sebagai makhluk yang lemah dan lupa serta suka berbuat salah? Atau jangan-jangan Kau telah menetapkan bahwa aku harus memetiknya? Cerdas memang Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau berpikir dari semua buah-buahan yang ada di surga, cuma buah itu yang tidak boleh dipetik dan dimakan oleh Nabi Adam serta Siti Hawa. Dan itu pun tidak menyebabkan mereka terkena racun dari buah tadi, karena buah itu tidak mengandung racun. Ada satu jawaban yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan kau harus memetiknya sebelum aku menciptakan kau. Ya. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla berfirman, bahkan aku telah menetapkan bahwa engkau harus memetiknya sebelum aku menciptakan engkau. Maka kemudian apa kata Nabi Adam alaihissalam? Fabima katabta alayya fatub alayya taubati. Ya. Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa binuri Muhammadin, dan demi nur Muhammad, cahaya Muhammad. Fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Ya, terimalah taubatku ya Allah. Allah bertanya, dari mana engkau tahu Muhammad? Dari mana engkau tahu Muhammad? Bukankah kau telah menciptakannya lebih dulu sebelum kau menciptakan langit dan bumi? Bukankah kau telah menciptakannya terlebih dahulu sebelum aku kau ciptakan? Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa memang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan sebagai satu kehendaknya, menciptakan nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya, namun ini bukan berarti Rasulullah SAW Allah ciptakan dari cahaya. Namun Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa Dia akan menciptakan satu makhluk yang terbaik, yaitu Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Secara hakikat, beliau adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan dari kalangan manusia. Ya. Nah, maka karena sebab cintanya Allah kepada beliau, Allah ciptakan langit dan bumi. Karena sebab cintanya Allah kepada beliau, Allah ciptakan umat manusia. Karena sebabnya cinta Allah kepada beliau, Allah rahmati kita, Allah kasih dan sayangi kita. Nah, jadi dari kisah tadi kita mendapatkan jawaban bahwa yang pertama Allah ciptakan secara hakiki itu adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun bapak biologis atau manusia pertama yang dilahirkan Allah ke muka bumi itulah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lalu kenapa Rasulullah SAW dilahirkan secara fisik di akhir zaman? Ya, ini hanya sebuah perenungan para sekalian. Akhir zaman adalah babak terakhir dari pertarungan antara hak dan batil di muka bumi ini. Pertarungan antara hak, kebaikan, kebenaran dengan kebatilan dan kemungkaran. Di mana pertarungan ini dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, ya, diperangi oleh iblis, ditentang oleh iblis, atau iblis memerangi Nabi Adam alaihissalam. Dan ini dilanjutkan oleh para nabi berikutnya, oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini para nabi dan rasul sudah tidak ada. Ya, namun pertarungan hak dan batil masih terus berlanjut. Bahkan hari ini, kalau kita renungkan, kita berada pada babak final. Ya,
Apabila bicara tentang pertandingan, ya, karena Allah juga sering mengatakan bahwa innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Dan jika berbicara tentang permainan, tentu yang ditunggu-tunggu bukan babak penyisihan, bukan babak semifinal, tapi yang ditunggu-tunggu adalah babak final. Kenapa yang ditunggu-tunggu babak final? Karena memang itu adalah babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya. Dan jika pertarungan ini adalah babak final antara pertarungan hak dan batil, maka pemainnya tentu bukan pemain yang sembarangan, bukan pemain cadangan, tapi pemain yang terbaik, pemain inti. Subhanallah. Pertarungan hak dan batil yang hari ini sampai pada puncaknya mempertaruhkan reputasi nama baik Allah Azza wa Jalla, bukan hanya reputasi baik para nabi dan rasul, atau bahkan reputasi Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tetapi mempertaruhkan reputasi Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Karena yang dihadapi bukanlah bangsa Bani Israel yang sejak dulu ingin menguasai dunia, bukanlah bangsa Zionis Yahudi yang ingin menghambakan dirinya kepada iblis dan dajjal, tapi justru iblis dan dajjal yang kita hadapi. Maka subhanallah, pertarungan ini adalah pertarungan yang paling bergengsi sepanjang peradaban hak dan batil ada di muka bumi ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW memberikan sebuah penegasan tentang pahala yang besar bagi mereka yang berjuang di akhir zaman ini. Hanya menghidupkan sunnah di akhir zaman ini saat penuh dengan fitnah, pahalanya luar biasa. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia mematikannya, maka sungguh dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Ya, subhanallah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua menegaskan kepada kita bahwa perjuangan antara hak dan batil tidak pernah berhenti selama kehidupan masih ada. Maka hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, kehormatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di akhir zaman. Kita memegang sebuah amanah di pundak kita yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Maka berjuanglah semaksimal kemampuan kita dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah dan ketawakalan kepadanya, bahwa kita akan berjuang dalam menegakkan hak, memerangi kebatilan, mewarisi perjuangan para nabi dan rasul, mempertaruhkan reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Betapapun yang harus kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita semangat perjuangan yang dulu dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita ada dalam hitoh perjuangan ini sampai kita menghadap Allah dengan membawa kemenangan atau syahid atau lahir atau mati. Ya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemenangan atau kita gugur sebagai syuhada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.